Ya, hari ini podcast kita sebenarnya nggak ada konsep yang serius. Ya, kita tuh sebenarnya kan ngobrolin apa ya, prodi. Nah, Iya, ini kenalkan dulu nih. Ini saya Asti Putri Kartiwi. Saya ini kebetulan diberikan tanggung jawab sebagai koordinator prodi di sini. Nah, di sini saya tuh punya tim. Salah satunya adalah ini Mas Pani iya. namanya. Sebenarnya Salam kenal semuanya. acara-acara gini tuh sebenarnya Mas Pani nih yang punya andil gitu. Kalau saya sih ngikut aja. Biasa kalau artis kan kena sutradara ya. Ya, ini podcast pertama teman-teman semua. Kita mau cerita-cerita sedikit ya mungkin tentang Iya, prodi. Jadi prodi kita nih administrasi pendidikan. Namanya Magister Administrasi Pendidikan. Ini konsepnya nggak serius juga kan sebenarnya. eh, iya, konsepnya santai aja ya. Untuk memperkenalkan program studi Magister Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Bengkulu, terutama untuk penerimaan mahasiswa baru di semester ganjil 2024-2025 ya, Bu. Mm-mm. Ah, ah. Ya, jadi kita punya eh di sini prodi kami ini menerima mahasiswa kebetulan untuk semester ganjil ini 2024-2025. Mm-mm. Jadi banyak banget program di sini. Sebenarnya prodi salah satu prodi bukan salah satu malah ya. Prodi ini adalah prodi pertama magister Magister di ya FKIP di Unif. FKIP Unif. Ya. Ya, jadi ini prodi yang sangat-sangat tua. Isinya Ah, senior semua gitu dan kebetulan saya sebenarnya tidak paling muda juga. Ada satu lagi, cuma kebetulan orangnya tidak hadir. Jadi prodi ini tuh prodi yang pertama untuk pasca sarjana ya. mm-mm. Itu Iya, prodi prodi untuk pasca pertama sarjana. magister. Jadi udah cukup lama dan banyak sekali lulusannya. Mm. Jadi nah itu kita boleh perkenalkan mungkin dosen-dosen nanti bisa ditampilin tuh sama Mas Pani tuh. Kita kebetulan untuk tahun sekarang eh apa namanya dosen kita tuh ada 6. Mm-mm. Nah, Ada salah 6. ada 6 ya Ada tahun 6, Bu. ini kita disesuai PD Dikti. Salah satunya itu saya sebagai koordinator prodi, kemudian ada Profesor Dr. Rambat Nur Sasongko, salah satu dosen senior juga di sini. Kemudian ada juga Profesor Dr. Manap Sumantri, dosen senior juga, senior semua malah ya. Kemudian ada Ibu Dr. Sumarsi, kemudian ada Ibu Dr. Koni MPD, kemudian ada Dr. Muhammad Kristiawan. Mm. Nah, jadi dosen-dosen itu yang menjadi dosen home base di sini. Nah, kemudian dosen di luar home base ada banyak juga. Salah Iya, satunya the one and only and the famous one itu adalah Profesor Dr. Sudarwandanim ya, Sudarawan Mas Danim. Fani ya. Iya, Beliau itu salah satu dosen senior yang kayaknya kalau di senior. Bengkulu cukup terkenal ya. Sangat terkenal, Bu. Sangat terkenal ya. Profesor Sudarawan Danim. Ya. Ya, jadi salah satu tokoh Tim. juga, Ya. tokoh di Bengkulu juga, itu penulis buku juga beliau dan kebetulan beliau itu sebenarnya ketua koordinator program S3. Iya, sekarang Ah, koordinator program studi S3. S3 Ilmu Ya, Pendidikan, di tapi FKIP Unif. beliau mengajar juga di Di sini. ya di sini. Ya, beliau mengajar juga di sini. Jadi ini dosennya udah potensial banget. Nah, gitu. Kemudian Magister Administrasi Pendidikan itu dari segi sejarah ya. Kebetulan kalau saya itu baru, saya baru 4 tahun, 4 tahun, hampir 5 tahun lah 4 di tahun. sini gitu, Iya. termasuk baru. Nah, sementara dosen yang lain itu cukup lama di sini. Jadi kalau sejarah nih itu tadi ini pasca pertama Pasca pertama yang didirikan yang dibentuk di FKIP di FKIP Unif ya. ya. Mas Fani ini kebetulan S1-nya di sini, jadi tahu. Kalau saya bukan, jadi saya nggak tahu Iya, gitu. betul. Nah, jadi perjalanan pasca sarjana sebenarnya dari Mas Fani S1 ini udah Sudah ada ada. Iya, gitu. di 2004 kalau nggak salah. Mulai. Ah, 2004. 2004. 2000. Kamu S1-nya tahun berapa? 2011. Oh,
Oh, jadi pasca di sini ada kamu dari Ya, betul. Saya pernah kuliah di sini mata kuliah perencanaan dengan siapa? dengan Pak Manap Sumantri. Oh, Ya, dengan Prof. Manap. jadi dari S1 ini sudah ada dari 2024 Oh, kan pembentukannya. oh iya. Ah, Dulu itu ya karena satu-satunya pasca sarjana, jadi semua program studi S1 yang mau lanjut ke S2 masuk sini iya, kan? di ke sini Bu. Jadi satu-satunya referensi untuk S2 kan Mm-mm, ke mm-mm. sini. Apalagi ya, ya nanti kita bicara tentang profil lulusan. Ya salah satunya itu adalah manajer pendidikan kan. Ya, betul. Ya, betul. Ya, profil lulusannya, nah ini yang menarik di sini. Profil lulusannya itu salah satunya manajer pendidikan, kemudian supervisor pendidikan, Hmm, ada praktisi iya. administrasi pendidikan, perencana pendidikan, dan peneliti. Hmm, Jadi ini profil lulusannya. Jadi hmm, ini tuh sebenarnya prodi magister yang mengakomodir semua lulusan S1 bidang ilmu pendidikan iya. gitu. Tidak terbatas hanya satu ruang lingkup Ya, bidang studi saja, tapi mengakomodir yang lainnya, yang ya. lain-lain. Ya, jadi nah ini profil lulusannya itu tadi. Nah, kemudian yang menarik juga pembelajaran kita di sini sudah hybrid. Hybrid. Ya, Jadi hybrid tuh kita bisa daring, bisa kita luring. ya bisa daring, bisa luring. Mm. Ya, Itu akomodir yang jauh-jauh ya. ya betul. Jadi tidak terpaku di dalam kelas, tapi bisa dilaksanakan berbasis online nantinya. Mm-mm. Ya, jadi Mm-mm. nanti bisa online, bisa offline juga. Nah, ini Mm-mm. sudah berjalan beberapa semester Iya ini. Bu, betul. Sudah beberapa semester kita lakukan dan alhamdulillah sampai sekarang lancar saja Ya. dengan metode hybrid offline dan online ini. Karena Bengkulu ini jauh ya. Iya, Jauh ya. dan ini juga salah satu keuntungan kawan-kawan kalau kuliah di sini ya Bu. Mm-mm. Jadi kawan-kawan yang masih dalam pekerjaan tentunya di sekolah itu masih bisa fleksibel menentukan waktu atau memilih manajemen waktunya untuk kuliah dan bekerja. Nah, itu Ya. salah satu keuntungan kuliah di MAP atau Magister Administrasi Pendidikan ini. Nah, famousnya tuh namanya MAP. Iya. MAP ya. Panggilan terkenalnya MAP. Iya. Kalau sejarahnya kata Prof. Rambat itu karena dulu nomenklatur kita tuh sebenarnya manajemen pendidikan. Mm, mm, Nah, kemudian ada nomenklatur dari Dikti dulu katanya mm. tidak boleh nama prodi magister atau nama prodi itu pakai manajemen pendidikan. Jadi Oh, nomenklaturnya administrasi pendidikan. Nah, akhirnya mm, diubah S2 administrasi pendidikan. oh, Ternyata sekarang itu berubah lagi. coba lagi. Boleh manajemen, boleh administrasi pendidikan Mm, mm, gitu. Nah, jadi ceritanya begitulah. Itu yang apa namanya perubahan perubahan tata ya. nama ya, tata nama Ya, dari program studi ya. ya. Oh. Jadi itu yang bikin kayak orang tuh masih famous nama MAP. Ya, manajemen Jadi pendidikan. akhirnya bukan manajemen administrasi ya. Iya, Gak tau pokoknya intinya tuh kalau di nomenklatur S2 administrasi pendidikan, tapi kalau pakai Grab nyarinya MAP. MAP. Nah, itu yang kadang-kadang sebenarnya di awal-awal juga saya sedikit bingung loh. Bingung. Ini administrasi apa manajemen? Nah, sebenarnya Mm-mm, kalau dari bidang keilmuan sih sama, hampir sama ya. mm-mm. Cuman ini namanya saja gitu. Nah, kemudian ada yang menarik juga, kita tuh punya program kayak fast track, bukan fast track juga ya, apa ya, kayak ekuivalen mungkin Ekuivalen ya, kayak lebih tepatnya ya, Bu. penyetaraan, Mm-mm. heeh. Ini apa namanya, untuk teman-teman yang mungkin ada yang sudah tahu famous dengan program guru penggerak ya, Iya, ini sekarang lagi sekarang rame. sedang eh, intens ini kan dilakukan oleh pemerintah untuk guru penggerak di setiap sekolah. Itu kan program Dikbud. Ya, Nah, Dikbud. kalau dulu itu mencoba menjaring kepala sekolah, kepala Ya, sekolah. Sekarang itu ternyata yang disebut dengan guru penggerak. Nah, guru penggerak itu bahasa Inggris bukan teacher movement ya. Kalau 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 ditranslasikan langsung teacher movement. teacher movement itu banyak banget bingung dengan istilah guru penggerak itu teacher Iya, movement.
Padahal kalau dari segi keilmuan itu namanya adalah teacher leader. Teacher leader ya. Ya, jadi bagaimana seorang guru itu bisa menjadi inspirasi, inspirator dan menggerakkan orang. Jadi dari termin keilmuannya itu kalau di bahasa Inggrisnya namanya teacher Teacher leader. leader. Nah, kalau di riset-riset pun namanya teacher leader, Bapak Ibu ya, jangan bukan teacher movement. Jangan sampai muncul di jurnal teacher movement. Di abstrak bahasa Inggris teacher movement itu. Nah, jadi itu yang salah satu teacher leader ini menjadi salah satu bisa ikut program kita, bisa kuliah di kita gitu. Kenapa? Karena sertifikatnya akan ekuivalen dengan 6 SKS. Artinya di semester 3 nanti mungkin teman-teman yang guru penggerak itu bisa mengakuisisi 2 mata kuliah. Iya, 2 mata kuliah di semester 3 dengan jumlah 6 SKS itu ya, Bu. 6 SKS itu nanti 6 SKS itu 2 mata kuliah yaitu satunya manajemen satuan pendidikan, satu lagi tuh kepemimpinan dan perilaku organisasi. Nah, itu adalah mata kuliah di semester 3. Nah, nanti teman-teman bisa langsung menulis proposal tesis di semester 3. Jadi tidak perlu kuliah gitu. Dalam artian bagi kepala sekolah, guru yang sudah alumni guru penggerak dan kepala sekolah penggerak itu mendapat jalur percepatan ya, Bu. Jalur percepatan dengan kuliah di MAP dengan menggunakan sertifikat atau piagam kelulusan dari guru penggerak itu tidak perlu mengikuti kuliah dengan 2 mata kuliah di semester 3. Jadi programnya guru penggerak dan sekolah penggerak ya. Guru penggerak dan sekolah penggerak. Jadi kalau sekolah penggerak itu kan yang ditesnya kepala sekolah. Karena jadi bagaimana dia mengembangkan sekolahnya. Artinya dia bisa ikut juga di kita. Nanti dia akan ekuivalen sertifikat sekolah penggeraknya. Terus kalau guru penggerak kan itu untuk guru. Untuk gurunya. Jadi gurunya bisa kuliah di kita ekuivalen 6 SKS juga. 6 SKS juga. Iya. Jadi ini menarik banget buat mau mengasah ilmu leadership, mangga silahkan. Di semester 3 itu Bari bisa fokus terhadap tesis ya. Jadi nanti di semester 3 banyak bocil. Maaf ya, di sini prodi S2 bukan PAUD, tapi banyak bocil. Ya, jadi nanti teman-teman yang mau mengasah ilmu leadership, apalagi Prof. Rambat Nur Sasongko ini ahli di bidang inovatif pembelajaran dan pengembangan mutu sekolah ya. Riset-risetnya pun banyak di sana. Nanti teman-teman bisa belajar ya. Bisa belajar tentunya di inovasi pengembangan sekolah, terus inovasi paradigma dan lain-lainnya itu Prof. Rambat sangat menguasai ya, Bu. Terus kalau di leadership ya tuh diasahnya tuh itu Prof. Sudarwan. Kenapa? Karena dulu zaman saya kuliah pun saya pakai buku beliau. Jadi berarti bukunya kuliahnya di Bandung gitu kan? Asal bukunya dari Bengkulu. Dan sekarang mengajar di instansi yang sama. Bikin kaget. Jadi teman-teman tuh bener waktu saya pertama masuk, saya tuh kayak familiar banget dengan namanya. Kemudian saya bongkar lah buku saya di Bandung itu waktu saya baru datang. Saya cek apakah benar saya tuh kayak familiar sama penulis ini. Saya punya 3 buku beliau. Terus kayak takutnya kan beliau tuh kayak ke saya tuh kayak ini cari muka aja gitu. Akhirnya saya kasih ke beliau, Pak, saya kuliah pakai buku Bapak. Dia bilang, ini bukunya. Terus saya minta tanda tangan. Intinya ada, saya minta tanda tangan beliau. Langsung minta tanda tangan. Saya pun kaget, kok saya bisa ketemu orangnya di sini gitu. Nah, itu luar biasa gitu teman-teman. Pendidikan itu bisa ketemu yang sekedar tulisan tiba-tiba fisiknya bisa ketemu. Nah, itu adanya di kita loh itu. Dan artinya ya kesempatan untuk bertemu penulis juga besar ya Bu kalau kuliah di MAP ya.
bagi-bagi mau mengembangkan keilmuan. Betul. Nah, kemari lah Iya. gitu. Kemudian kita juga fasilitas nih. Teman-teman mungkin Mm-mm. belum tahu ya. MAP ini salah satu, bukan salah satu malah ya. Kayaknya satu-satunya Satunya S2 di FKIP Unip yang punya gedung sendiri. sendiri. Itulah Iya, teman-teman luar biasanya. Saya aja kaget. iya. Ya, saya juga mengakui kalau MAP itu ya satu-satunya yang lengkap ya, secara fasilitas di FKIP Unip untuk S2-nya ya. Mm. Jadi fasilitasnya tuh sangat-sangat lengkap. Apa namanya? Teman-teman tuh di sini pembelajarannya tuh di gedung terpisah. Mm-mm. Bisa di Ya, S1 mm-mm. dan terpisah dari yang lain-lain gitu. Lain-lain. Heeh, Karena gedungnya 2 lantai, betul. Heeh. ada kita punya 4 kelas, Mm-mm. ada 3 kelas ya, 4 kelas lah gitu. Kelas, 4 ya, kelas yang bisa digunakan. Ada juga ruangan yang khusus untuk apa namanya, blended blended learning ya. learning, Kita ya, punya ruangan disebut lab enggak ya, juga sebenarnya. Tapi ruangan ini tuh cukup memadai untuk apa namanya, kuliah hybrid kuliah itu ya, hybrid. iya, Nah, heeh, kita iya punya betul. mikrofon, Mm-mm. pokoknya ruangannya sangat Mm-mm. mengakomodir banget. Terus kita juga punya kalau sebut perpustakaan enggak ya, mini mini rak Ini buku yang akan jadi yang perpustakaan akan prodi. jadi perpustakaan prodi. Ya, coming soon ya, Bu. Ya, ampun, doakan teman-teman semua nanti apa namanya itu bisa jadi sarana untuk belajar Ya, heeh. teman-teman juga. Kemudian kita, nah karena alumninya sangat banyak, Mm-mm. tesis-tesisnya tuh kayak udah banyak banget. Sampai nggak tahu lagi naruhnya di mana. Ya, Ya, dari 2005 tuh kayak udah ada gitu. mm-mm. Jadi Ya, eh apa namanya? Banyak banget sumber-sumber bacaan mm-mm. gitu di sini. Nah, selain ketemu-ketemu para ahli, itulah keuntungannya gedung Mm. fasilitas. Parkirannya luas banget. Ya, Mungkin ada yang mau senam massal bisa karena luasnya parkiran gitu. Di depan itu parkirannya luas, mengakomodir banget. mm. Terus apa namanya? Sarana pembelajaran yang memadai. Nah, untuk pendaftaran nih Mas Pani. Mm-mm. Mas Pani nih bagian registrasi. Oh ya, Bapak Ibu kalau misalnya nge-WA namanya Pani ini bapak-bapak ya. ya, Ada yang suka manggil ibu soalnya. Nah, ini Mas Pani nih bagian registrasi. Ini kapan nih pendaftarannya nih Mas? oke. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mendaftar di semester ganjil ini, kita sudah buka pendaftaran dari 1 Juli sampai 28 Juli 2024 ya. Nah, itu pendaftarannya online ya, Bu. Iya. Jadi kawan-kawan di daerah juga bisa mendaftar secara online, berkasnya juga secara online, Bu. Oh ya. Jadi itu memudahkan untuk pendaftaran. Nggak perlu datang ya. Nggak perlu datang dulu ke prodi. Kemudian nanti di tanggal 29 Juli itu kita adakan tes seleksi, ada tes TPA dan bahasa Inggris. Ya. Kemudian tanggal 31 Julinya itu pengumuman, dan untuk pembayaran registrasi SPP-nya itu di tanggal 1 sampai tanggal 8 Agustus 2024. Oke. Jadi cukup banyak waktu untuk pendaftaran ya, Bu, hingga saat ini. Sekarang kan tanggal 16 dan penutupan tanggal 16, berarti masih ada 2 minggu lagi. Iya. Jadi nanti teman-teman bisa bergabung bersama kami. Iya. Mungkin ada yang mau melanjutkan dari S1 ke S2, bingung mau betul. jadi prodi apa. Mari bergabung. Betul. Sebenarnya keuntungannya nggak cuma buat guru penggerak, kepala sekolah, guru-guru juga yang apa namanya jenjang karir itu nggak tahu ya. Betul. Nah, jenjang karir nggak pernah tahu kita. Jadi sekolah itu kayaknya wajib, Bu. Iya. Karena kita nggak tahu ke depannya kita mau Betul. jadi apa, mau seperti apa. Mas Pani ini kalau teman tahu di jurusan biologi. Biologi saya. Tapi terdampar di MAP. Entah kenapa. Saya juga nggak ngerti. Ditanya juga beliau juga nggak ngerti. Jadi nah itulah karena kita nggak pernah tahu seperti apa kebijakan, ya. Kebutuhan dunia kerja kan kita tidak tahu ya, Bu. Betul. Untuk yang mau mengasah mungkin leadership-nya, manajemen apa namanya, manajemen
administrasinya Mm-mm. ini mengakomodir semua prodi Ada semua. pendidikan. Mm. Jadi dari mana saja kita welcome. Mm-mm. Yang non-dik pun Ya, boleh ya. ya, Ya, yang non kependidikan, misalkan dari ekonomi, dari manajemen ekonomi, misalkan itu boleh kuliah di sini. ya Nanti ada program artikulasinya ada untuk matrikulasi. penyamaan persepsi atau penyamaan apa ya, maksud itu penyamaan pengetahuan tentang kependidikannya itu ada artikulasinya biasanya. Ya itu. Jadi Jadi semuanya diakomodir diakomodir di sini. diterima di MAP. Iya, Mas Pandi ini kalau misalnya belum S2 Saya mau daftar juga. mau kuliah di sini Betul. dia. sambil menemani ini menemani saya dan Mbak Susi. Jadi Ya. di sini tuh ada staf satu lagi namanya Ibu Susi. Beliau juga di bagian pendaftaran. Nanti teman-teman mungkin yang mau mendaftar bisa kontak Iya, beliau. langsung saja kontak di Nanti brosur. di bawah nih ada tulisannya Iya. nggak sih, Pan? Siap. Ya, jadi Mas Pani ini bidangnya biologi, tapi teman-teman kalau tahu dia ngasahnya di IT. Iya. Itu salah satunya tidak tahu kan perkembangan Ya, dunia kerja itu. Jadi ya kita memang S2, kemudian ya perkembangan pekerjaan ya tidak tahu kan. ya. Jadi memang udah harus siap-siap. pasti. Oh ya, teman-teman di situ ada mata kuliah juga loh, TI, Iya. Teknologi Informatika dan SIM. Itu kalau sekarang kalau tidak berubah ya di semester 1. Jadi teman-teman nanti bisa belajar teknologi apapun yang paling baru semua di sini diajarin. Iya, betul. Ya, jadi tidak perlu kuliahnya di teknologi informatika misalnya untuk belajar itu tidak. Jadi di sini diajarkan juga, misalnya ada yang punya keterbatasan dari segi teknologi ya, diajarkan selama 1 semester. Pokoknya beres semester 1 tidak gaptek lagi. Ya, untuk menjadi seorang manajer gitu, sudah ngerti IT, ngerti paradigma leadership, kan Bu ya, manajemennya mantap. Betul. Jadi sebagai praktisi ilmunya pun biasa. Sudah lengkap di sini. Betul ya. Dan yang pasti kalau kuliah di sini ketemu saya. Nah. Iya, betul. Ketemu saya. Ya, jadi Bapak Ibu boleh silahkanlah kita bergabung nanti ya. Sebenarnya podcast ini nggak terlalu serius sih. Ya itu untuk promosi dan memperkenalkan MAP ya. Memperkenalkan MAP dan memperkenalkan diri saya kan. Ya, jadi itu mungkin nanti gambarannya bisa boleh langsung dikontak Mas Pandi ataupun Mbak Susi nanti, atau main-main ke sini. Gedungnya kalau di FKIP masuknya lewat mana sih ini? Dari gerbang belakang. Gerbang belakang. Nanti lurus di samping atau di depan perpustakaan Unip. Nah, perpustakaan Unip. Kalau alumni FKIP biasanya itu familiar di samping gedung Dekanat Lama. Dekanat Lama, di samping Dekanat Lama gedungnya. Karena saya juga taunya gerbang Unip ini, atau gerbang Unip depan, belakang, nggak tahu yang mana dulu. Pokoknya inilah gerbangnya gitu. Ya, kalau misalnya yang mungkin domisilinya di luar Bengkulu ya. Langsung ini. Tapi kalau misalkan mau dibuka Google Map juga, kayaknya yang pertama muncul itu pasca sarjananya di ini MAP. Gitu. Iya, Bu. Jadi kalau kita ketik pasca sarjana FKIP, nanti gedungnya merujuk ke sini. Karena kan yang pertama sekali. Iya, karena teman-teman gedung pasca itu ada tulisannya baru di belakang. Iya, betul. Di belakang. Nah, saya juga nggak tahu itu kayaknya gedung belajar kuliah untuk prodi yang lain. Karena saya juga belum pernah kesana. Karena di sini saya tuh kita tuh selalu belajar di sini ya. Kita satu gedung semuanya. Jadi nggak bisa pisah kalau di prodi, gedung staff, ruang prodi, ruang staff, ruang pembelajaran, baca, itu satu gedung. kantin, Plus kantin itu semua ada di sini. Fotokopi juga di sini juga. Terus lapangan semua di sini. Nah, jadi ini ya itulah karena keuntungan dan kemudahan itu, ayo kita bergabung di sini. Kalau untuk masalah biaya ya Bu, biaya satu semesternya itu tidak sampai 5 juta. Iya. Jadi kita mungkin satu-satunya prodi yang murah di sini ya. Walaupun dia yang pertama dibentuk, yang masih murah di sini, yang paling rendah di SPP-nya dibandingkan S2 yang lain di FKIP ini. Ini rata-ratanya itu 4 jutaan.
4 juta. Jadi tidak sampai 40 juta untuk menamatkan S2. Kita 4 semester. 4 semester ya. Kita 4 semester. 4 semester itu, jadi 2 semester itu kuliah full. Semester 3-nya itu setengah semester kuliah, kemudian dilanjutkan proposal dan komprehensif. Semester 4 itu tesis. Nah, rata-rata lulusan di sini itu 22 bulan selesai. 22 bulan ya. 22 bulan itu. Ya, tamatan 2 tamatan atau 3 tamatan terakhir itu 22 bulan. 22 bulan sama wisuda ya. Sama wisuda. Nah, 22 bulan. Jadi nggak nyampe 24 bulan. Kalau kata pendahulu itu kita mengharapkan untuk DO dan lebih dari 4 semester. Jadi 5 semester itu diharapkan. Jarang banget. Jarang. Kecuali dia mungkin kayak cuti hamil ya, ada beberapa ya kemarin. Kemarin tuh dia cuti hamil, ada sakit, bisa. Ya memang tidak bisa dihindari. Paling di sana angkatan tuh 1 orang gitu. Cuma normalnya dia itu 22 bulan. 22 bulan. Selesai. Karena tagline-nya Prof. Rambat apa? Tagline-nya Prof. Rambat itu selalu bilang ke mahasiswanya, masuk bareng, keluar bareng. Nah itulah teman-teman itu mungkin sekilas ada lagi nggak ya yang bisa kita ceritakan apa ya? Oh iya. Kalau misalkan gambaran perkuliahannya, gambar kuliahnya itu kan Bu, kita itu kan blended ya. Kita hybrid learning. Jadi kita itu kuliahnya Jumat dan Sabtu. Nah, kalau Jumat itu full daring, via Zoom, dan Sabtu itu baru pertemuan muridnya. Kadang kita pertemuannya di gedung, di ruangan. Ada pula kita itu hari Sabtu itu juga daring. Nah, jadi tidak setiap minggu kita daring. Kalau dikalkulasikan itu 2 minggu kita tatap muka dengan dosen di ruangan, 2 minggunya kita daring lagi. Jadi hybrid, jadi hybrid khususnya untuk kayak mahasiswa yang jauh-jauh. Kita masih di Kumpul ya. Iya, kita ada kelas reguler, tapi posisinya ada di luar kota. Jadi kayak substitusi aja ganti-gantian gitu kuliahnya gitu. Kita juga pernah punya mahasiswa di Aceh. Alhamdulillah selesai orangnya, selesai ya. Pas berapa bulan? 22 bulan juga. Iya 22 bulan ya. Tapi meskipun mungkin karena keterbatasan dia untuk datang, jadi memang agak keteteran ya. Tapi alhamdulillah terapkan kemudian dan selesai. Sekarang orang lagi kelas 3. Nah itu jadi beres itu kan dia kelas 3 luar biasa. Semangatnya ya luar biasa gitu. Nah itu aja itu gambaran sedikit karena ternyata ketika saya tentang guru-guru saya baru tahu sih itu satu antar kota-kota jauh banget. Jauh Bu. Banget dan jalan itu kadang-kadang suka putus. Kalau udah Kita banyak masih bermasalah dengan infrastruktur jalan masih di sini. infrastruktur. Jadi kalau orang mau kejar target untuk pendidikan, kalau full luring itu susah ya. Susah untuk dapat kualifikasi. Nah jadi karena sarannya sudah kita siapin ya, yang bersama kami gitu. Nah kemudian ada yang menarik nih kalau buat yang angkatan sekarang yang baru teman-teman, kita kebetulan punya kerjasama dengan University of Malaya UM itu di Kuala Lumpur. Nah itu kita akan sit in di semester 2-nya. Jadi teman-teman tuh gabung sekarang semester 1 nih Agustus sampai Desember. Januari sampai Juni itu kan akan masuk semester 2. Kita akan ada kuliah sit-in di sana dengan prodi manajemen dan leadership di sana, magisternya juga. Itu selama 1 minggu. 1 minggu Ya, jadi kuliahnya di sana dengan dosen-dosen sana. di Universitas Malaya. Ya, Malaya. Itu blended juga. Jadi nanti teman-teman daring, kemudian ada luringnya di sana. Nah, ini program yang Ada program baru. Dan bisa dirasakan oleh mahasiswa yang baru juga. Yang baru yang marah, kalau yang lama enggak. Justru mereka protes. Di posisi Kenapa zaman kami enggak ada? Karena kontaknya baru kemarin. Iya. Iya, jadi itu teman-teman jadi di sana bisa sit in nanti. Sit in itu kayak kuliah bersama dosen-dosen di sana. UM itu salah satu universitas QS 100 ya. Jadi dia 100 besar dunia. Kalau dia salah grade 15 lagi 15. Kalau tidak salah ya, maaf kalau salah. Saya nggak hafal soalnya.
tidak salah. Nah itu menarik sekali. Iya, Jadi kalau yang semester 1 sekarang, teman-teman semester 2-nya kuliah blended. blended. Iya. Dosen-dosen di sana, termasuk dekan apa tuh fakultas keguruan mungkin yang namanya sama tadbir gitu, fakulti tadbir apa ya? Maaf saya nggak hafal beneran. Tapi FKIP-nya di sana itu kebetulan dekannya akan mengisi juga di mata kuliah leadership gitu. Nah, nanti join dengan tim teaching dengan Prof. Sudarwan dan Ibu. Nah, iyalah menarik Iya, ini. betul. Kalau saya belum selesai kuliah saya juga mau ini ilmu sekali gitu. Sudah murah, Sudah sistem murah. pembelajarannya daring luring, Luring, kemudian fasilitas fasilitas, lengkap, kemudian dosen-dosennya, dosen-dosen luar biasa. dosen-dosennya luar biasa Iya, gitu. betul. Nah, itulah teman-teman mungkin ini sekilas tentang program studi kita. Ya. Teman-teman kalau menarik ayolah bisa dikontak. Oke. Nanti kontaknya di bawah ya nih, Mas. Langsung daftar untuk semester ini. Ya, daftar untuk semester ini. Waktu pendaftarannya tinggal 2 minggu lagi. Yang sudah join nanti alhamdulillah, yang belum join ayo join. Kapan lagi? Kapan lagi ya, mungkin itu mungkin ya cerita-cerita Baik. sedikit ya. Ini baru podcast semua. Saya Iya, juga betul. bingung ya Mas Pani kita karena kebetulan masih libur juga jadi dosen-dosennya tidak standby. Tapi nanti kita akan undang Ya, undang satu-satu, Bu. satu-satu untuk cerita tuh prodi ini tuh seperti apa sih sebenarnya. Kalau saya sih karena baru mau 5 tahun jadi gambaran saya tuh tidak banyak gitu, tapi ya ini luar biasa menurut saya, potensial banget di sini. Dan bahkan saya juga baru tahu ada prodi S2 yang punya gedung sendiri. Cuman di sini gitu. Ya, jadi oke teman-teman, Ya. itu mungkin ya Oke, Bu. nantilah kita Iya. cerita-cerita lagi. Mungkin boleh dikepoin IG-nya. IG-nya. Nanti di sini juga depannya. Nanti kita tambahkan di bawah informasi-informasi untuk terkait penerimaan mahasiswa baru kita ya, Bu. Sosial media Facebook, IG, Dan YouTube tentunya ya. nah YouTube tentunya ya. Oke, mungkin sampai ketemu lagi nanti Oke. kegiatan selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.